Ya, silakan, Mbak. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Malam, Pak. Pada malam hari ini kita akan buka Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 17. Saya mengambil tema indahnya kebersamaan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih atas berkat dan pengasihan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Engkau hadir di dalam pembacaan firman, Engkau sucikan kami yang membawakan, juga jemaat dan rekan-rekan kami semuanya yang mendengarkan. Biarlah semua yang diberitakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bekerja dan berkaryalah di dalam hati dan pikiran kami, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 17. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Jika ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat teman, tetapi orang yang jatuh tidak akan mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jagalah langkahmu, karena engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ibu Bapak, ada peribahasa yang tidak asing bagi kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, kalau kita melakukan perjuangan atau melakukan sesuatu secara bersama, maka apabila kita berjalan bersama, potensi kita akan lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut dibandingkan bila dilakukan secara sendiri-sendiri. Begitu juga kalau kita mengangkat beban, kalau kita mengangkatnya sendiri,
akan lebih berat. Tetapi kalau bersama-sama, beban itu akan menjadi terasa ringan. Namun pada masa kini, orang lebih cenderung individualistik. Orang lebih asik dengan dunianya sendiri. Sehingga nilai kebersamaan, baik di keluarga, di masyarakat, dan gereja pun semakin luntur. Biasanya karena penggunaan gawai. Padahal hal ini bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 18. Yang Tuhan menginginkan kita tetap bersatu. Ya. Seperti biasanya kalau di rumah sekarang orang tua kalau manggil anak tidak memanggil nama, tetapi pakai gawai. Ini turun, ayo makan, ayo mandi. Ya, sekarang ini sudah begitu. Nah, perikop kita pada hari ini tidak berbicara tentang pernikahan, seperti tertulis di ayat 7 dan 8. Tetapi perikop kita berbicara tentang perjalanan bisnis, yaitu dari ayat 9 sampai 12. Di situ disebutkan kenapa berdua lebih baik. Karena kalau berdua, satu, kita bisa saling menolong. Ayat 10. Di dalam perjalanan bisnis, pada zaman itu biasanya memakan waktu yang lama dan melewati bahaya. Jadi, kalau mereka pergi seorang diri, maka perampok akan lebih mudah untuk menyerang mereka. Dan bila jatuh pun tidak ada yang menolong. Yang kedua, bisa saling memberi kehangatan. Di ayat 11 dikatakan bahwa kalau mereka bermalam di tengah gurun pun atau di tengah hutan, mereka akan saling memberi kehangatan. Yang ketiga, saling melindungi, seperti kata saya tadi, kalau berdua lebih tahan atau bisa melawan perampok. Tetapi kalau sendiri, pasti mereka kalah. Nah, seperti jemaat mula-mula, mereka pun sering atau selalu berkumpul bersama dan bertekun dalam persekutuan. Saling mendorong, saling memberi semangat, dan saling memberi perlindungan. Sehingga Tuhan pun selalu menambahkan jiwa-jiwa baru setiap hari. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Untuk itulah, mari kita terus melakukan Zoom meeting ini untuk membentuk komunitas yang sesuai dengan perintah Tuhan bahwa kita harus saling menolong, saling memberi kehangatan, saling melindungi, saling memberi semangat, dan saling menjaga kebutuhan atau hausnya kita akan firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Dadang. Menarik ya tentunya firman Tuhan. Salomo, raja yang bijaksana, yang menulis ya lebih baik berdua. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Ya, kita diingatkan ya betapa pentingnya kebersamaan dalam segala aspek hidup kita. Ya. Keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Terkait firman Tuhan ini? Ada yang mau sharing? Atau punya pengalaman yang mau dibagikan, boleh. Di mana kita merasakan indahnya kebersamaan. Ada, Bapak Ibu?
Ya, seperti goes kita, Pak. Saling menjaga. Begitu berhenti, ada yang bawa alat-alat, Pak Didi. Pak Riki bawa alat-alat buat nyetel-nyetel. Ya, ada yang ketinggalan, kita juga berhenti juga, menunggu juga mereka. Itulah kebersamaan kita. Ada yang ngasih bala-bala, ngasih combro, ya kan? Itu bentuk kebersamaan juga. Ya, itu kan apa yang kita bisa bawa ya bawalah gitu. Dan yang lainnya nikmatilah gitulah. Ya, ada Bapak Ibu yang mau sharing? Ya, saya teringat filosofi sapu lidi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau sapu lidi itu cuma sebatang, dia nggak bisa untuk bekerja. Nggak ada tenaganya. Nah, kalau dia diikat jadi satu, dia jadi sebuah sapu yang kokoh untuk dipakai. Ya, seorang diri mungkin nggak akan terbatas, ya. Tapi kalau bersama orang lain bersinergi, ya, menjadi satu kesatuan yang kuat. Ya. Tapi dalam kondisi sekarang mungkin peribahasa itu nggak berlaku ya. Satu percaya kita luntur nggak berlaku. Bersatu kita kena semua. Sekarang bersatu Bersatu kita kena semua corona. Ini audionya Pak Didi kayaknya di saya sampai sini banget. Iya. Sekarang nggak boleh deket-deket, bahaya. Nah, sekarang kan nggak boleh gitu, sebenarnya harus memisahkan dulu gitu. Jauh-jauh. Bersatunya dalam tanda kutip kok. Dalam tanda kutip. Nah, kita ini kan juga bersatu ini. Iya. Bersatu di tempat yang terpisah begitu ya kok. Iya. Ya, makanya lagu-lagu sekolah minggu itu harus banyak yang direvisi itu. Yang mana Pak contohnya? Bergandengan tangan. Nggak boleh sekarang kan. Oh iya. Iya benar. Mesti ya. Nah, itu. Bergandengan tangan sama orang tuanya boleh di rumah. Iya. Ya, makanya jadi tantangan yang nggak mudah juga ya untuk di sekolah, untuk di sekolah minggu juga. Ya, kita mengajarkan anak-anak saling membantu, tapi sekarang harus dibatasi begitu ya, kebersamaannya fisik begitu. Ya, memang ini PR juga buat kita semua. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup kita akan masuk dalam doa. Ya, kita akan doa berantai Bapak Ibu. Sesuai urutan di monitor saya, bisa dilihat di chat. Saya mendoakan Pak Setiadi mendoakan Bu Chandra doakan Pak Koko dan Bu Helna. Bu Chandra 2 ya, Pak Koko dan Bu Helna. Bu Helna doakan Pak Ailim, Simon doakan Pak Ailim doakan Pak Simon doakan Pak Dadang doakan Pak Suryadi doakan Pak Dedi doakan Pak Hadi doakan Butin doakan Bu Widya doakan Chelsea dan Pak Romi, terakhir saya doakan Pak Romi dan menutup.
Ya, ada beberapa pokok doa saya tambahkan. Keluarga Pak Thomas yang berduka. Terus satu lagi Pendeta John Ten dirawat. Kemarin dapat berita. Memang udah beberapa kali masuk rumah sakit. Iya. Dan kemarin dirawat lagi katanya. Saya bawa dalam doa di terakhir. Baik Bapak Ibu, ini susunan doanya. Saya ngedoain siapa? Bu Hela doakan Pak Elim. Oh iya. Ya. Pasti adik. Tin doain siapa? Putin doakan Bu. Maaf, nggak kedengeran Pak. Bisa dilihat. Bapak Ibu dicek. Nggak kelihatan. Nggak ada urutannya Pak. Kayaknya internet saya gangguan ini. Chatnya bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa? Iya, bisa dilihat di chat aja. Di chat, Makasih. urutan-urutannya. Butin doakan Bu Idia. Bu Idia ya. Ya. Chelsea minta doa keluarga agar terus damai ya. Bu Idia yang doakan Chelsea ya. Chelsea dan Pak Romi. Ibu Idia mau didoakan apa Ibu? Apa ya? Biar didoakan ini aja. Kami semua sekeluarga sehat. Kemudian anak saya biar intensif